Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Mari kita senantiasa mensyukuri akan kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Berjumpa kembali di Pagi Menyapa. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-5. Mazmur 32 ayat ke-5 akan saya bacakan buat kita semua. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Renungan pagi ini saya beri judul Pengampunan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah, bahkan sering berbuat dosa. Tidak jarang, seringkali dosa-dosa itu terjadi secara berulang, diulang dan diulang terus. Itu semua karena keterbatasan manusia yang memang terbatas. Sayangnya tidak semua orang mampu jujur terhadap dirinya sendiri, serta mengakui segala salah dan dosanya. Kadang kita seperti hidup dengan kepalsuan dan kebohongan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman diundang untuk dengan rendah hati datang kepada Tuhan serta mengakui segala salah dan dosanya. Mazmur 32 secara keseluruhan berisi tentang nyanyian pengajaran Daud tentang sukacita pengampunan dosa. Di sini menekankan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan saat kesalahan diakui dan diampuni oleh Allah, bukan disembunyikan. Pemazmur mengekspresikan ketegangan tersebut dengan baik. Dahulu ia memilih untuk berdiam diri, mengelak dan menghindar dari panggilan untuk menyatakan dosanya dengan jujur kepada Tuhan. Dalam diam, ia tidak lagi memiliki kekuatan. Tulang-tulangnya menjadi lesu. Ditulis di ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Namun saat dosa-dosa itu diberitahukan kepada Allah dan kesalahan-kesalahan diakui dengan jujur, seketika itu Allah mengangkat beban dosanya. Di ayat ke-5 dituliskan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengan sukacita, pemazmur mengajak seluruh umat untuk memuji Tuhan atas kenyataan tersebut dengan mengingat bahwa yang berbahagia adalah mereka yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosanya. Dengan segera pemazmur mengambil kesimpulan atas pengalamannya. Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Mendekat kepada Tuhan dengan kejujuran diri serta kehendak untuk mengakui segala salah dan dosa kepada Tuhan. Setelah itu, pemazmur menggaungkan pengajaran yang diterimanya dari Tuhan yang terdapat di ayat 8-9 yang menegaskan bahwa Allah hendak mengajar serta menunjukkan jalan kepada umatnya. Tunduklah kepada jalan dan pengajarannya. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini sungguh menggugah, tetapi sekaligus
menegur kita dengan sangat hangat. Tidak ada gunanya kita mengeraskan hati dan menyembunyikan segala dosa-dosa kita dari hadapan Tuhan. Karena tindakan tersebut akan semakin membebani kita. Perasaan kita tidak akan tenang, selalu diliputi kecemasan, bahkan ketakutan. Namun, saat kita mau mengakui segala salah serta dosa kita, di sana ada kelepasan serta pembebasan. Kita berterus terang kepada Tuhan, mohon ampunan akan dosa yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, Tuhan, ampuni aku karena kemarin aku sudah memfitnah si A, sehingga ia menjadi sangat sedih. Kita terus terang apa dosa kita, apa kesalahan kita sampaikan, kita akui di hadapan Tuhan. Jangan hanya berdoa, Tuhan ampuni segala salah dan dosaku. Tuhan tahu kalau kita itu berdosa, Tuhan tahu dosa-dosa kita. Tapi Tuhan pengen kita mau rendah hati, kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, mau mohon ampun di hadapan Tuhan. Namun, mungkin sulit ketika kita akan memulai pengakuan itu. Tetapi yakinlah bahwa saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan bersedia dibentuk olehnya, akan datang sukacita yang besar yang melebihi apapun juga. Sama seperti kita suatu saat bersalah kepada orang lain. Kita berkeras hati, kita bermegah hati, tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Meskipun di dalam lubuk hati yang paling dalam, kita merasa tidak tenang, khawatir, dan mungkin bahkan takut ketika bertemu dengan orang tersebut. Tetapi ketika kita membuka hati, kita merendahkan hati kita, menemui orang tersebut dan minta maaf akan kesalahan yang kita lakukan, mungkin konsekuensinya orang itu akan marah pada kita, orang itu akan kecewa pada kita. Tapi yang jelas hati kita menjadi lega dan tidak ada beban yang kita simpan. Daripada mempertahankan dosa kita, Tuhan menawarkan sebuah jalan kepada kita. Ketika kita dengan rendah hati mengakui dosa kita, kasih setianya akan mengelilingi kita. Ada di ayat yang ke-10. Mari datanglah kepada Tuhan, akui dan mohon ampunan akan segala salah dan dosa-dosa kita. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami akan keegoisan kami, akan kondisi kami yang seringkali tidak mau merendahkan diri kami, mohon ampun akan dosa-dosa kami. Mulai ini, mampukan kami untuk mau merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon ampun akan dosa-dosa kami. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan ini dengan rendah hati dan selalu mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Shalom.